Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para siswa SMP Al-Ma'had Islami dimanapun kalian berada, bersama kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika daring atau online. Ya, kali ini kita sudah masuk di semester yang kedua. Mudah-mudahan di semester ini semuanya lebih baik daripada di semester yang kemarin. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk di materi kali ini. Materi untuk yang pertama di semester 2 ini adalah bab 6, yaitu teorema Pythagoras. Kemudian kalau di dalam buku paket ya, di dalam daftar isinya itu dimulai halaman 5 sampai halaman 40. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah 6.1, yakni memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Nah, untuk kata kuncinya di bab teorema Pythagoras yang pertama ada segitiga siku-siku. Nah, pasti ya, berarti di teorema Pythagoras itu yang kita pakai hanya segitiga siku-siku. Kemudian ada hipotenusa. Apa itu hipotenusa? Nanti kita pelajari. Kemudian ada triple Pythagoras, juga akan kita pelajari. Kemudian untuk kompetensi dasarnya ada 3.6, ada 4.6. Kemudian ada pengalaman belajarnya, ada mulai poin 1 sampai dengan 5. Silakan nanti dibaca sendiri. Lalu untuk beta konsep sendiri ya, yang kemarin sudah kalian salin ya, saya bacakan ulang di sini bahwa teorema Pythagoras nanti yang akan dipelajari adalah segitiga siku-siku. Nah, di teorema Pythagoras ini yang akan dipelajari adalah triple Pythagoras, ada segitiga khusus, ada juga penerapan teorema Pythagoras. Nah, di segitiga khusus ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang mempunyai sudut 30, 60, dan 90. Kemudian langsung saja kita masuk di penjelasannya ya, bahwa di sini gambar 6.5 segitiga siku-siku. Di masing sisi-sisinya sudah diberikan huruf masing-masing A, B, dan C. Pada gambar 6.5 segitiga di samping adalah segitiga siku-siku. Panjang sisi siku-sikunya atau sisi tegak lurusnya ya, maksudnya ya, yaitu diberikan nilai A dan B. A dan B. Kemudian panjang sisi miringnya atau hipotenusa adalah C. Nah, jadi terjawab sudah ya, bahwa hipotenusa itu adalah sisi miring. Nah, sisi miring di sini saya tekankan bahwa sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Nah, sisi miring atau sisi yang terpanjang itu letaknya pasti di depan sudut siku-siku. Nah, ini bisa difahami ya, nanti jangan sampai tertukar. Kemudian ada sudut yang tegak lurus tadi. Di sini yang terpendek ditunjukkan dengan huruf A, kemudian yang lainnya dengan huruf B. Nah, setelah kalian mengamati dan menggali informasi, tuliskan hubungan antara A, B, dan C. Ya, tuliskan hubungan di sini. Nah, kemudian saya mengutip dari peta konsep ya, bahwa sudah diberikan bocoran di sini bahwa segitiga ABC untuk mencari C kuadrat di sini ya, itu dihitung dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, saya tuliskan ulang di sini, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, bagaimana di sini misalnya saya berikan angka masing-masing ya. Perhatikan baik-baik ya. Kalau misalnya C kuadrat ini saya kasih angka 6, ya berarti 6 di sini ya. Kemudian A-nya, karena A-nya terpendek, saya kasih angka 2. B-nya saya kasih angka 4. Berarti 6 sama dengan 2 ditambah 4. Benar ya sementara ya. Nah, sekarang kita mencari angka 2 atau mencari A pangkat 2 di sini. Ya, berarti angka 2. Mencari 2 berarti 6 dikurangi 4. Berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Bisa ya difahami? Nah, kemudian kalau kita mencari angka 4, mencari B kuadrat, 4 itu sama dengan 6 dikurangi 2. Maka di sini akan menjadi 3 persamaan penting ya, yang dimulai dari C kuadrat. Maka bisa diperoleh A kuadrat dan B kuadrat. Nah, rumus ini sangat penting dan harus dihafalkan. Nah, sekarang kalau segitiga tersebut saya kasih angka ya masing-masing ya. Nah, di sini A-nya saya kasih 3, B-nya saya kasih 4. Disuruh mencari C atau sisi yang terpanjang. Nah, caranya bagaimana? Maka caranya kita pakai rumus ya. C
C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A nya itu 3, berarti 3 kuadrat sama dengan 9. B nya 4, 4 kuadrat sama dengan 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, di sini masih C kuadrat. Untuk mencari C saja berarti di akar 25. Berapa akar 25? Sama dengan 5. Karena 5 kali 5 sama dengan 25. Bisa ya? Sangat mudah. Nah, begitu juga kalau misalnya di sini yang kedua ya, B-nya saya kasih 4, C-nya saya kasih 5. Nah, bagaimana mencari A? Nah, dengan cara yang sama, tapi di sini rumusnya dikurangi ya, maka diperoleh nanti A. Kemudian yang ketiga juga demikian, mencari B. Nah, caranya sama, di sini juga dikurangi, maka nanti ketemu nilai B. Nah, perhatikan dulu di sini bahwa di sini akar 25. Kebetulan akar 25 sama dengan 5. Bagaimana nanti kalau akarnya nggak bisa dicari? Contohnya misal seperti ini ya. Misalnya ini hitungan saja. Kemudian mencari X. X kuadrat diperoleh 2 ya, maka mencari X sama dengan akar 2. Nah, akar 2 berapa? Nah, ternyata 1, sekian gitu ya. Nah, maka ini nggak perlu ditulis, cukup berhenti di akar 2 saja. Maka nanti kesimpulannya bahwa kalau dia di dalam akar ini bilangan apa? 2, bilangan prima nanti ya. Berarti akar 2, akar 3, akar 5. Nah, itu berhenti sampai situ saja. Cukup difahami ya dari sini. Nah, sekarang kita lanjutkan di contoh 6.1. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Berarti disuruh menentukan sisi yang terpanjang. Diketahui sisi tegak lurusnya masing-masing 5 dan 12. Dengan cara yang sama ya, dengan aturan C kuadrat di sini, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat diperoleh C sama dengan 13. Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Kemudian untuk contoh 6.2-nya, nah ini yang ada koma-komanya di sini nilainya ya. Tentukan panjang A pada gambar di samping. Nah, caranya sama ya, bahwa A di sini apakah sisi miring? Bukan ya, bahwa kalau di sini kelihatannya miring, tapi ternyata sisi miringnya adalah yang di bawah sini. Alasannya apa? Yaitu terletak di depan sudut siku-siku. Nah, sekarang perhatikan bahwa di sini bukan mencari yang terpanjang ya. Bukan mencari yang terpanjang. Kalau bukan mencari yang terpanjang, berarti pakai rumus A tadi, ya. Nah, tapi di sini kita pakai rumus C. Nah, sehingga masing-masing nilainya nanti kita masukkan. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ternyata C-nya ada 2,9. B-nya juga ada 2,1. Nah, masing-masing dikuadratkan jadi 4,41. 2,9-nya dikuadratkan 8,41. Nah, sekarang mencari A. Mencari A berarti 8,41 dikurangi. Nah, kembali lagi kan di sini rumusnya dikurangi. 8,41 dikurangi 4,41. Hasilnya sama dengan 4. Masih A kuadrat. Mencari A berarti di akar. Akar 4 sama dengan 2. Jadi panjang sisi segitiga yang belum diketahui atau A di sini sama dengan 2 cm. Bisa ya? Nah, kemudian ada lagi soal contoh 6.3. Perhatikan gambar trapesium di samping ya, ini gambar trapesium. Tentukan panjang BC. Nah, berarti sisi yang miring di sini ya. Tentukan panjang BC. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Nah, sebelumnya gambarlah terlebih dahulu seperti ini ya. Setelah trapesium ini digambar, kita kasih garis bantu C ke E di sini. Nah, maka panjang CE sama dengan berapa? Sama dengan 15. Nah, ini sama ya. Di sini sejajar, maka panjangnya sama, berarti CE sama dengan 15. Nah, EB-nya atau BE-nya berapa? Berarti BE itu 33 ya, panjangnya AB dikurangi panjangnya CD dikurangi 25 ya. 33 dikurangi 25 sama dengan 8. Berarti di sini 8. Tadi sudah diketahui bahwa BE-nya 8, CE-nya sama dengan 15. Nah, untuk mencari BC itu sisi yang terpanjang, yaitu di depan siku. Nah, kalau mencari sisi yang terpanjang berarti kita pakai rumus yang ditambah gitu ya. 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat sama dengan 225, 8 kuadratnya sama dengan 64. 225 ditambah 64 sama dengan 289. Nah, kebetulan silahkan nanti dibantu dengan kalkulator ya, sudah benar apa belum. Akar 289 sama dengan 17. Jadi panjang BC adalah 17 cm di sini. Bisa ya? Nah, kemudian kita lanjutkan di soalnya ya. Ayo kita berlatih 6.1.
Di 6.1 saya ambil nomor 3 ya, tentukan nilai X pada kedua gambar berikut. X-nya di sini ya, tapi yang diketahui ternyata di sini 12. Nah, masing-masing ada tanda apa di sini? Ada tanda berarti panjangnya sama. Berarti kalau di sini 12, di sini juga 12. Berarti diketahui 12 dan 20. Sisi yang terpanjangnya sudah diketahui. Berarti ini mencari sisi yang lain. Nah, berarti nanti di sini kuadrat dikurangi di sini kuadrat. Bisa ya? Kemudian yang B juga demikian. Perhatikan di sini ada gambar segitiga yang digabung. Ya. Yang pertama di sini ada 5, di sini ada 13. Nah, harus mencari sisi yang satunya dulu. Nah, mencari sisi yang ini bukan yang terpanjang, karena yang terpanjang itu 13. Ya, berarti di sini kuadrat dikurangi di sini kuadrat. Nah, nanti diperoleh. Setelah di sini diperoleh, belum selesai. Ya, dikerjakan lagi bahwa sisi tegak lurusnya sudah diperoleh. Nah, sekarang mencari sisi yang terpanjang. Berarti di sini kuadrat ditambah di sini kuadrat tadi. Hasilnya X nanti bisa diketahui. Bisa ya? Nah, kemudian nomor 6 juga demikian. Tentukan panjang AB dari gambar berikut. Nomor 6 saya ambil yang A dan B saja. Ya, perhatikan gambarnya seperti ini. Ya, bahwa ini gambar trapesium, kemudian ada garis bantu di sini. Nah, maka kalau di sini BC-nya 3, ya. Nah, kalau di sini silakan dikasih huruf E nanti, berarti AE-nya di sini sama dengan berapa? 4 dikurangi 3. Berapa? 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, kemudian di sini, ya, ini sejajar lagi ya. CD sejajar dengan EB atau BE. Berarti di sini sama dengan berapa? 4. Ya, karena di sini sama, maka di sini juga 4. Berarti di sini 1, di sini 4, di sini berapa? Nah, yang dicari AB-nya. Ya, silakan. AB adalah sisi yang terpanjang, berarti nanti dijumlah di sini kuadrat ditambah di sini kuadrat diperoleh. Kemudian yang B, nah yang B ini gambar apa ini ya? Nah, ternyata ini gambar segitiga yang dibagi ya. Silakan dihubungkan B dan D. Nah, nanti ada segitiga C, ada segitiga B C D, kemudian ada segitiga A B D. Nah, segitiga di sini dicari dulu BD-nya, panjangnya BD. Setelah BD diketahui, nanti bisa dicari AB. Bisa ya? Nah, silakan nanti dikerjakannya tetap sama seperti sebelum-sebelumnya, dikerjakan di buku tugas, hasilnya difoto dan dikirim ke saya. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.